Oke. Selanjutnya kita ke sepak bola. Euro 2024 yang tayang di RCTI, iNews TV, Sindo News TV dan Sportstar.com. Sportstar TV ya. 2 dan 3 serta 4. Soccer Channel juga ada. Polisi Jerman izinkan supporter merokok ganja di Euro 2024. Wah, mantap ini. Ngeri. Ini keluar di TikTok ini. Apa indikasinya nih mereka Cegah ribut polisi Jerman gitu ya. Polisi Jerman minta fans Inggris merokok ganja gitu. Nah ini pas pengamanan yang dilakukan dari panitia Euro gitu ya. Mereka saat itu harus menghadapi pengamanan dan dia meminta supporter untuk ya di sana kan biasa kan membawa minuman dan apakah itu kategori memabukkan atau bukan gitu ya. Dan dari situ juru bicaranya menyarankan untuk menahan diri konsumsi alkohol dan minuman ataupun yang ganja dan yang lain itu menyarankan diri untuk jangan berlebihan gitu. Ya. Nah, karena kan kebiasaan di sana kalau kita di sini nonton bawa apa minum? Botol aqua paling. Ya, kalau di sana mungkin mereka minum bir atau apa gitu. Wine atau udah kebiasaan. Dan panitia juru bicaranya minta itu jangan jangan berlebihan gitu ya karena akan membahayakan. Nah, itu kemudian dinarasikan oleh salah satu media, kalau di sini dijelasin media di sana itu yang salah kutip bahwasannya panitianya membolehkan. Nah, ditambahlah di narasi ini diganti ganja gitu ya. Ini kan cuma caption doang gitu ya. Nggak ada apa namanya narasi detail dari beritanya kan nggak ada. Nah setelah kita dalami, teman-teman dari pengecek fakta mendalami, ini berasal dari misinformasi, salah tangkap dari jurnalis yang menulis waktu itu, dan kemudian dia memberitakan, kemudian beredarlah meme seperti ini. Nah ini akun pertamanya akun dari asing. Ini aslinya ada memang. Aslinya enggak seperti ini juga. Jadi meme juga bahwasanya itu keluar tapi dibantah oleh sebuah media di sana namanya marca.com. Ini kayak viral di media sosial mereka. Nah, kemudian viral kemudian dibang oleh salah satu media namanya marca.com. Ya. Nah, dia terkenal tuh ya. Ya. Kemudian dia mendibang dan dia menjelaskan polisi Jerman tidak menganjurkan ada yang merokok sebenarnya, tapi di sini disebut dengan benar ganja, smoke cannabis gitu ya, dan merokok ganja. Gitu. Nah itu media ada yang menulis salah kutip. Juru bicaranya bilang itu jangan berlebihan, tapi dianggap itu boleh. Oke. Nah itu yang kira-kira ditangkap oleh medianya dan itu viral. Oh boleh minum gitu, tapi jangan berlebihan. Nah berlebihannya ditutup, bolehnya aja gitu. Nah inilah yang membuat rame. Meme-nya muncul termasuk di Indonesia juga muncul. Di Indonesia akunnya ada yang nyebarin berarti ya? Ada akun TikToknya Juanel Drin. Ini nggak ada ya? Ya. Nah akunnya itu ya sama, dia mencoba menarasikan itu, mungkin dia pendukung Jerman gitu ya kan, euforia dengan Piala Eropa dan ketawa aja. Ini sebenarnya jadi ketawa-ketawaan. Ya memang kalau di olahraga orang lebih bebas ya. Lebih bebas ngapain aja tuh olahraga karena mereka merasa nggak ada dampaknya gitu. Cuman mereka lupa bahwa ini bisa membahayakan juga, artinya bahwa kesannya ganja tuh dibolehkan untuk dikonsumsi, padahal nggak juga begitu gitu ya. Oke, baik, langsung kita tuntaskan bahwa polisi Jerman izinkan supporter merokok ganja di Euro 2024. Kita nyatakan hoax ya. Oke. Yang ketujuh, masih ada kan? Ya, satu lagi nih, ini yang terakhir nih, itu tentang ini nih ngeri sedap ini. Vape atau vape ya,
Solusi terbaik berhenti merokok. Oh. Pertanyaannya, memang vape bukan rokok. Kan sudah dilabeli sebagai rokok elektronik. Iya, rokok elektronik gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba muncul berita vape adalah solusi untuk berhenti merokok? Dan itu viral banyak banget akun di YouTube atau di TikTok yang menyebut vape adalah salah satu solusi terbaik gitu ya untuk berhenti merokok. Padahal sama aja ya. Iya. Dan nah setelah kita coba dalami, tidak ada informasi yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan otoritas terutama dari Kementerian Kesehatan ya. Karena mereka yang mengkaji sebuah produk itu sehat dan tidak menimbulkan dampak kepada kesehatan gitu. Nah itu nggak ada. Saya coba cek kemudian acak-acak itu situsnya, malah sebaliknya gitu ya. Malah menyebutkan vape tidak lebih baik dari rokok konvensional gitu loh. Dan narasi ini menurut Kementerian Kesehatan malah membahayakan. Karena justru mengakibatkan orang yang dulu rokok konvensional akhirnya double sekarang. Oh iya. Nah ini berbahaya narasi ini dihembuskan karena bisa double, dia rokok konvensional iya, vape juga iya gitu. Kalau di ruangan dia pakai vape, di luar dia pakai rokok konvensional. Double deh sakitnya. Double. Jadi di dalamnya ada nikotin organik sama nikotin sintetis gitu ya. Bayangin lagi gimana itu rasanya. Iya benar. Yang satu rasa tembakau, yang satu rasa mangga-mangga. Tapi sintetis gitu. Tapi sintetis ya. Nah, itu yang nah, risiko kesehatannya kalau dilihat dari FKUI, saya sempat buka di sebuah artikel dari Fakultas Kedokteran UI ya, bahwasanya vape itu tidak lebih aman dari rokok konvensional. Apa aja bentuk vape itu gitu ya. Dan sebuah artikel di media massa harian cetak terkemuka di Indonesia juga menjelaskan itu rokok elektrik atau vape bukan alat bantu berhenti merokok. Malah justru kecenderungannya justru membuat perokok itu menjadi double nambah gitu. Pengeluarannya jadi nambah juga. Beli rokok konvensional, beli vape juga. Jadi mereka punya double tuh ya. Punya double. Udah banyak lah kita saksiin sendiri. Iya, kita teman-teman punya dua sekarang malahan, bukan berhenti malah menambah gitu ya. Nah itu fakta yang ditemukan oleh Kompas dan FKUI juga menemukan. Jadi tidak ada literatur dari pakar kesehatan atau ahli sekalipun yang menyebutkan bahwa vape adalah solusi untuk berhenti merokok. Iya. Memang ada yang melakukan seperti itu, tetapi dalam kemarin itu WHO malah menghimbau vape berperasa ini harus dihentikan karena itu justru membuat generasi anak-anak untuk merokok itu, karena ada rasa mangga, rasa jeruk, rasa apel, membuat mereka ikut menghisap itu gitu ya. Apalagi dengan menyebut vape ini lebih aman dari rokok konvensional, berbahaya. Itu udah menyesatkan banget itu, bahaya itu. Itu banyak sekali di media sosial, di YouTube, di TikTok. Dan oke lah orang-orang dewasa mereka sudah punya alasan sendiri untuk merokok. Tapi kasihan anak-anak gitu kan. Ini kalau anak-anak remaja kita baca ini terus ya udahlah pakai vape aja, ternyata lebih aman. Nah, ini yang bahaya. Kalau soal misalkan vape lebih nikmat dari rokok konvensional, itu soal rasa. Ya. Itu bebas aja ya. Tapi kalau bahwa ini pengganti rokok, itu berbahaya. Itu berbahaya. Gitu. Membuat orang terstimulus. Wah. Ini akunnya apa nih yang nyebarin ini? Oh, sebentar. Ini akunnya ada apa nih? Apa nih akun ini? Ini mesti kita di YouTube Freestyle Indonesia Vape gitu ya. Oh, vape juga. Iya, jadi banyak toko-toko vape itu bikin akun. YouTube maupun TikTok dan membuat konten dan seolah-olah ini adalah pengganti rokok konvensional atau menghentikan, kurangi rokok konvensionalmu, gunakan vape. Iya. Dan Kominfo juga mendibang dan beberapa media juga sudah mulai mengangkat informasi ini. Ya. Kasihan publik tertipu. Wah, ini berhenti merokok malah udah beli rokok udah makin mahal, beli vape juga. Ini sebenarnya masuk kategori informasi menyesatkan yang berbahaya. Ini harus ditertibkan sebenarnya karena berbahaya pada kesehatan. Saya kalau urusan udah kesehatan itu nggak main-main soalnya, karena ujungnya adalah rumah sakit, kematian, jantung, paru-paru, semua ada gitu. Belum lagi masa depan anak-anaknya. Belum lagi masa depan gitu. Kita agak sedih juga gitu. Jadi tolong
buat para toko vape, jualanlah dengan akhlak. Ya, jualan dengan benar aja, jualan aja bahwa Anda jual vape kayak apa, cuman jangan mengatakan bahwa vape itu lebih baik daripada rokok konvensional dan pengganti merokok. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya gitu. Kita aja nggak berani bilang kopi itu pengganti rokok yang paling efektif, kita nggak berani juga. Gitu. Apa dasarnya? Karena kalau yang kesehatan tuh mesti ada saintifiknya, penelitian yang nggak sembarangan gitu. Gitu ya. Dan ya kita tertinggal lah, di beberapa negara vape dilarang gitu. Oh iya, bahkan WHO udah bilang itu berbahaya ya. Di Australia dilarang, di Singapura dilarang gitu kan. Memang yang paling surga tuh Indonesia emang. Koruptornya seneng di sini. Koruptor seneng di sini. Gitu. Orang ada tuh di Bekasi ya, ada mantan kepala daerah, udah terbukti korupsi, udah dihukum KPK, maju lagi. Siapa dia? Pilih Kama, pilih saya akan bangkitkan ini. I am back. Ampun dah, saya bilang, aduh. Dan setiap berapa meter ada mukanya. Ya. Ada tuh. Cuman di Indonesia bisa kayak gitu emang. Bener. Orang mah insaf malu gitu. Dia udah ngambil duit rakyat, udah diputus KPK, diputus tipikor, bersalah, dihukum, maju lagi. Ini undang-undangnya yang bikin siapa ya? Ya aneh. Ini vape ini kan sebenarnya udah ada undang-undang kesehatan. Cuman PP-nya sekarang belum disah-sahkan juga. Oh iya. PP itu kunci memang. Rancangan PP kesehatannya. Karena kan di situ yang diatur lebih teknisnya kan. Iya. Soal ngatur bagaimana peredarannya, iklannya. Iya. Masa vape diiklanin di depan sekolah gitu kan nggak lucu ya. Iya. Pulang sekolah lihat iklan vape. Emang gitu. kalau ubah peraturan yang urusannya sama bisnis emang lama. Yang paling cepat tuh ubah peraturan soal umur. Cepet banget kalau itu. Oke. Sip. Ketok magic. Informasi yang mengatakan bahwa vape adalah pengganti dari rokok konvensional atau pengganti untuk berhenti merokok, itu kita nyatakan hoax ya. Oke. 7 hoax sudah kita stempel 1 hari, sementara 1 hari pembuat hoax bikin berapa? Ayo. Bikin 4 hoax dikali 100 orang pabrikan hoax. Udah 400 dalam 1 hari. Berarti tayangan ini ditambah. Berarti mesti ditambah. Kalau perlu setiap hari kalau perlu. Capek deh bang. Capek hostnya, udah nggak dibayar. Aduh, cuman ini ada bagian dari ikhtiar kita. Siap. Kalau nggak ada dukungan dari teman-teman, ya kita juga berat juga. Jadi teman-teman komen, nge-share, follow kita, itu juga udah bagian dari memberikan kita semangat, menyebarkan kebaikan. Jadi kebaikan ditambah kebaikan itu akan insya Allah jadi baik lah buat kita. Ditambah lagi kalau ada lembaga yang peduli hoax juga mensupport kita gitu. Kita juga senang juga gitu. Oke, Bang Asnil. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih banyak waktunya. Semoga terus sehat. Amin. Nanti kita bisa ketemu lagi untuk membedah info-info yang menyesatkan di Indonesia. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, demikian pendengar Trijaya dan juga Anda yang mengikuti kami di YouTube Official iNews dan juga Trijaya. Sampai ketemu di acara Viral Tapi Hoax minggu depan. Apa? Tagline kita? Cek fakta baru bicara. Oke, bye-bye. Thank you.